Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, siang yang cerah ini. Kita berkumpul di ruang lab Fisika SMP Negeri 19 Jakarta untuk sama-sama belajar. Kita sama-sama berdiskusi, mendengarkan paparan diseminasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Jamaluddin sebagai CGP Angkatan 10 ya, untuk menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14. Bapak Ibu, manfaatkan siang hari ini, siang yang cerah ini untuk kita belajar bersama, berdiskusi apa saja hasil baik, hasil positif dari program guru penggerak yang sedang dijalankan Pak Jamal. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman di sini segera menyusul, segera dapat mengikuti program ini. Mari sama-sama kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Jamal silakan menyampaikan diseminasinya. Ya, terima kasih Bu Nina sudah mengantarkan kita di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja biar bangun, biar Pak Hakim langsung tersentak. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan di sini kita kembali bisa belajar, berbagi ilmu, berbagi manfaat untuk sekolah kita tentunya dan untuk pribadi kita pada khususnya. Pada kesempatan kali ini, seperti judulnya, saya diamanahkan oleh Forum PGP untuk mendiseminasi, menularkan, menyebarkan apa yang saya pahami di program guru penggerak Angkatan 10. Dan betul kata Bu Nina, mudah-mudahan kita semakin banyak guru penggeraknya. Walaupun sekolah kita sekolah penggerak yang tiba-tiba ya sejarahnya, tapi mau nggak mau kita harus ikut juga masuk ke dalam sistemnya supaya kita bisa terus hidup, bisa terus tumbuh ya. Baik, kita awali, tadi sudah dibuka, tapi lebih awal lagi kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, boleh berdiri dulu. Ini jangan mau kalah sama bapak-bapak operator atau instruktur ini. Nah, berdiri dulu ya. Kita mulai dari awal. Siap? Nah, tadi kursi aman, kursinya boleh digeser dulu, dibuang ke belakang. Oke, siap ya? Ya, bawa santai aja, relaxin aja udah. Tugas menumpuk juga ada. Lupain sejenak. Iya, itu gerakannya. Diputar-putar,
Gimana? Udah mulai bangun? Selanjutnya kita akan coba buat kesepakatan diskusi kita nih. Jadi supaya 1 jam ini kita berbagi manfaat, kita kira-kira kesepakatan diskusinya apa nih? Boleh ide-ide kreatifnya. Setelah berdiskusi kita harus bagaimana? Atau tidak boleh apa? Boleh. Nanti di akhir Bapak Ibu kita akan coba praktekkan bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas. Saya yakin mungkin secara teori Bapak Ibu sudah paham, tapi langkah-langkahnya gimana di kelas? Nah itu nanti insya Allah di akhir kita akan langsung praktekkan saja. Biar sama-sama nanti di tahun ajaran baru kita sudah bisa. Nah sekarang kita buat kesepakatan diskusinya dulu nih. Kira-kira nomor 1 apa nih? Pak Amil, kesepakatan diskusinya, idenya apa? Aktif. Ya, silakan. Yang kedua apa nih? Produktif. Oh, boleh. Produktif ide ya. Produktif gagasan. Yang ketiga, bekerja sama, kolaborasi ya. Apa? Kenapa? Disiplin. Maksudnya tepat waktu ya. Maksudnya kita mulainya konten, keluarnya juga. Kita sepakati sampai jam berapa nih? Karena ininya 1 jam, jadi kita sepakati sampai jam 10.50. Kalau kita masih sampai jam 11 tetap ya. Oke. Yang kelima, masih ada lagi idenya? Fokus. Boleh sambil makan dan minum. Nah, boleh sambil minum, boleh, nggak apa-apa. Kan ini belajar orang dewasa. Boleh sambil makan minum. Sengaja disiapin makanan supaya dimakan. Apa lagi? Apa lagi? Cukup? Cukup ya. Jadi ada 6 kesepakatan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya dengan baik dan bisa kita maksimalkan supaya hasil diskusi ini maksimal. Oke, ada 6. Pertama aktif, kedua produktif, ketiga saling kerjasama, disiplin, fokus, dan yang terakhir boleh sambil makan dan minum. Sepakat? Oke, sepakat. Berikutnya kita masuk ke materi langsung nih, disiplin positif. Betul, dalam budaya positif itu salah satunya kita mengedepankan disiplin positif. Apa sih sekolah itu harus budayanya positif? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Supaya apa? Harus ada disiplin positif di sekolah kita. Harus ada budaya positif di sekolah kita. Ada yang bisa? Kira-kira? Pak Dian? Karena pikiran negatif akan menghasilkan perilaku negatif. Jadi pikiran positif disuruh positif, nantinya akan positif juga Pak. Baik. Ya. Oke. Kalau dari Bu Humairah, apa kira-kira? Ini sih Pak, kalau kita ngebiasain positif itu supaya membiasakan anak-anak gitu loh Pak, supaya berperilaku juga positif juga Pak. Ya, tepuk tangan loh buat teman kita semua kontribusi. Itu dari produktif tadi ya. Baik, Ganjar Dewantara dalam salah satu filosofinya beliau bilang bahwa guru itu laksana petani, murid itu laksana bibit yang ditanamnya, dan sekolah itu laksana ladangnya. Jadi supaya bibit ini tumbuh bagus, maka ladangnya ini juga harus tanah yang subur, bebas dari hama dan juga hal-hal negatif lainnya. Maka harus dipositifkan, ya. Maka budaya positif ini penting untuk kita lakukan sebagai upaya supaya anak didik kita ini bisa tumbuh dengan baik di lingkungan yang aman, yang nyaman, dan mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada. Setuju? Oke. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan
disiplin positif ini dasarnya harus kesadaran. Sadar dulu bahwa yang dia lakukan itu negatif, yang dia lakukan itu positif, nanti anak itu akan memilih sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, bajingan universal itu banyak tuh, nanti kita bahas di depan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari diri sendiri. Ya, semalam Bu Nina sudah jelasin bahwa ketika tangan kita ini tergenggam, walaupun orang membujuk, mau dikasih uang, emas, berlian, tapi kendalinya ada di mana? Diri kita. Kita yang memutuskan mau buka apa enggak di tangan. Ya, seperti itu. Ya, ini ada kaitannya nih. Dulu sedikit ke agama nih. Zaman Rasulullah itu pernah dirayu sama pemimpin Quraisy untuk berhenti dakwah. Sampai dia mengutus pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bilangin dong sama ponakan lu tuh si Muhammad. Dia dakwah mulu, lama-lama nih masyarakat Arab ini terpecah belah nih. Ya, ada yang ikut ke kita, ada yang ikut ke dia. Dan dia maunya apa? Mau harta yang banyak, kami siapin. Mau jabatan yang tinggi, kami juga siapin. Bahkan dia bisa kita bayar sebagai raja, ya, dan sebagainya. Akhirnya sampaikan tuh sama Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kata pamannya Abu Thalib, iya om, kalau bahasa sekarang gitu kan. Ini teman-teman om tuh, Abu Jahal, siapa lagi, Abu Sufyan dan teman-temannya itu pengen kamu berhenti dakwah. Kamu mau apa, mereka siap sediakan fasilitasnya. Mau jabatan, mau harta, mau tahta, bahkan mau wanita juga mereka siapkan. Apa kata Nabi Muhammad? Walaupun mereka kasih saya matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, saya tidak akan pernah mau berhenti berdakwah memperjuangkan Islam. Tuh, berarti kendalinya ada di tangan beliau. Karena beliau sendiri yang mau stop, kalau mau lanjut dakwahnya. Kalau bayangkan kalau sampai beliau stop gara-gara itu, kita nggak mungkin merasakan nikmatnya cahaya Islam. Luar biasa, ya. Ini juga perlu kita contohkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Ada 3 sumber nilai-nilai kebajikan yang sekarang lagi digaungkan sama Kemendikbud. Yang pertama yang menjadi contohnya dari kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Yang tentunya sama-sama kita tahu ada 6 poin. Pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, nah itu masing-masing ada subnya lagi tuh kalau kita bedah. Ya, makanya kemarin di praktek P5 tuh ada yang sama-sama bernalar kritis, ya, tapi subnya beda. Kemudian yang kedua ada lagi dari Ibo Primarius Program. Di antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Kemudian ada lagi di life skill atau keterampilan hidup, bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan inilah yang tentunya pengen kita tanemin gak sih kepada peserta didik kita? Sebagai guru, ya itu memang salah satu tanggung jawab kita. Gimana anak-anak kita ini yang masih menjadi calon manusia baik, mereka punya potensi masing-masing, maka tugas kita adalah bagaimana potensi-potensi baik itu tumbuh, sedangkan potensi jeleknya bisa tertahan sama itu nggak baik. Ya. Jadi kata Kiai Dewantara lagi nih bahwa manusia itu punya 2 sisi, ada sisi baik dan sisi jeleknya. Nah, ketika pendidikan itu adalah nggak bisa merubah sisi sifat jeleknya tuh. Kalau dari lahir dia udah temperamen, ya sampai gede kalau temperamen terus tuh. Tapi ketika dia belajar, temperamen itu ternyata nggak baik efeknya, bikin saya dibenci sama lingkungan, bikin saya dijauhi sama teman-teman. Nah, ketika dia mau temperamen, dia mikir ke situ, nggak jadi temperamennya tuh. Nah, itulah fungsinya pendidikan. Baik.
Nah, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan gak sih? Apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan adalah yang benar-benar kita butuhkan. Kalau keinginan? Hanya diinginkan tanpa kita butuhkan. Lebih prioritas mana? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ini berarti ya kita butuh banget. Kalau kita nggak lakukan, ada yang miss, ada yang kurang, ada yang hilang dalam diri kita. Begitupun di anak, apalagi di anak yang masih dalam proses menjadi dewasa, tentu kebutuhan dasarnya ini harus terpenuhi. Makanya jangan salah Bapak Ibu ketika kita ngajar ada anak yang caper, kamu, ya, karena di rumahnya mungkin kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Ya, orang tuanya mungkin bisa, orang tuanya mungkin tiap hari berantem terus walaupun ada di rumah. Kebutuhan yang lainnya juga tidak terpenuhi. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya ya simple. Sarapan belum, makan siang belum, di rumahnya bocor apa enggak, segala macam. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di rumahnya mungkin ya orang tuanya kerja dua-duanya. Begitu pulang sekolah nggak ada siapa-siapa, ketemunya pembantu, ya namanya pembantu orang lain nggak maksimal, ya. Nah, mereka pengen dapat itu di mana? Kadang di sekolah, kadang di kita juga mereka tuntut untuk mengeluarkan kasih sayang itu, ya. Makanya jangan heran kalau ada sebagai anak yang kolokan, manja ke kita. Yang ketiga ada penguasaan. Nah, ini biasanya anak-anak yang mulai membentuk kelompok-kelompok nih. Dia sebagai leadernya, dia sebagai ketua gengnya. Karena di rumahnya dia nggak punya kuasa di rumahnya. Selalu apa-apa tuh ditentuin sama mama bapaknya. Ya, kamu hari ini bekalnya ini ya, nak. Kamu besok pakai bajunya yang ini, nah. Tuh lama-lama kalau seperti itu kan terus dia nggak punya kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Ya. Sama ini, saya ingat waktu kuliah itu ada yang namanya pola asuh orang tua, ada namanya diagram piramida. Harusnya yang betul itu diagram piramida normal. Ini kadang di kita diagram piramida terbalik. Waktu kecil dibiarin aja, nggak pakai baju, kelayaban, dan biarin masih kecil ini, ya sama temennya, yang perempuan misalkan nggak pakai kerudung mana-mana jalan-jalan, kan biarin masih kecil ini belum balik seterusnya. Tapi begitu dewasa, begitu kuliah, ngekos, tiap 5 menit diteleponin sama emaknya. Lagi mana lu? Ya, sama siapa? Kenapa? Karena nggak percaya. Harusnya dari kecil dia intens, kasih sayangnya dipantau terus, sehingga makin besar tuh makin dilepas. Peran orang tua semakin kecil. Nah, itu yang bagus. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, ini biasanya kita juga pasti pengen, kadang-kadang penat sama kesibukan, ya pengen bebas segala macam. Ini juga sama terjadi di anak-anak kita. Kebebasan di sini tentu kita masih punya rem, masih punya norma yang harus membatasi itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, ya, humor, antusiasme dan tertawa. Makanya kenapa? Ya. Kenapa pelajaran PJOK itu lebih disenengin sama anak kita? Nah, karena mereka di situ ada bebasnya, ya. Kemudian ada kesenangannya, ya. Ya nggak bagus? Iya. Lebih susah kita ngumpulin anak di kelas ketimbang nyuruh anak ke lapangan. Kalau PJOK, kecuali upacara beda lagi. Karena di upacara kebebasannya mungkin sedikit dikekang juga, dilatih. Gitu, ya. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Contoh kasus kebebasan kebutuhan dasar ini kemarin sudah dijelaskan sama Bu Nina, ya. Bagaimana ketika anak itu berulah di kelas, ya kita sebagai guru harus tanya dulu alasannya apa. Misalkan tadi si Ciko dia ganggu temannya yang bawa botol banyak, dia makanin semua tuh. Temennya sampai nangis ngadu kan. Begitu ditanya sama wali kelasnya, Ciko kamu kenapa? Macam-macam tuh berarti motifnya. Yang pertama, soalnya mau dibawain botol, berarti kurang kebutuhan apa tuh? Bertahan hidup.
Kalau kata si Ciko, saya pengen tahu aja teman-teman tuh respect nggak sih sama saya. Nah, di situ ada kebutuhan kasih sayang. Kemudian saya pengen lihat dia itu ketika makanannya saya ambil, gimana responnya, menganggap saya seperti apa berikutnya. Berarti di situ ada pengen kepuasaan. Kalau ditanya lagi apa sebabnya sih kok? Nah, bisa jadi dia pengen, ya suka aja Pak lihat ekspresinya kesel gitu kan. Bukannya kalau kesel tuh dia tuh imut gitu kan. Jadi saya senang gitu. Nah, bisa jadi kesenangan dan kebebasan. Menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang paling kuat? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kenapa Bu Bibi? Karena di anak sekarang SMP banyak kan ikut-ikutan. Betul. Yang dari diri sendiri. Jadi yang paling berpengaruh menurut Bu Bibi ekstrinsik ya. Kalau yang lain, Bu Dewi, menurut Ibu yang paling menggerakkan motivasi yang mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Yang paling menggerakkan. Apa? Kalau yang paling menggerakkan motivasi ya ekstrinsik. Nah, karena kan mereka itu harus didorong dulu, harus dikasih gambaran, kalau punya motivasi, jangan mau gitu. Dari Pak Yazid? Buset, bisa wakili apa? Motivasi mana yang menurut Buset itu paling ngaruh buat anak-anak? Sebenarnya dua-duanya ngaruh. Kalau menurut saya, ini dengan saya kayak saya tidak terpengaruh sama orang lain, jadi saya memilih motivasi intrinsik untuk supaya nanti. Nah, kalau motivasinya masih motivasi ekstrinsik, dia belajar kalau kita kasih bintang, dia belajar kalau kita kasih hadiah, dia belajar kalau kita nggak mau dia dihukum. Nah, kalau kitanya nggak hadir, kira-kira tuh anak masih mau belajar nggak? Nah, jadi fokus budaya positif adalah justru menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam dia sendiri. Sama halnya misalkan, kenapa sih Pak Hakim kalau ke jalan raya harus pakai helm, pakai motor? Kenapa Pak Hakim? Kira-kira? Mematuhi aturan. Kalau itu mematuhi aturan itu ekstrinsik apa intrinsik? Berarti kalau nggak ada polisi, kalau yang intrinsiknya gimana Pak Bil? Kenapa pakai helm di jalan raya? Karena dia tahu di luar itu panas, lebih sadar. Keselamatan, betul ya. Kita kemana-mana ketika berkendara, ya safety ride-nya seperti itu kan, pakai helm. Karena kita tahu aspal tuh gak ada yang empuk gitu kan. Kalau yang empuk namanya gak lapis. Ketika kita jatuh kan khawatir ya kepala tadi. Nah sama, jadi tugas kita sebagai guru ini gimana? Yang menumbuhin kesadaran intrinsik kepada anak bahwa belajar itu penting buat masa depan dia. Belajar itu penting buat dia nanti survive di masyarakat. Belajar itu penting sebagai proses dia untuk tumbuh menjadi, kalau dalam bahasa Islam, insan kamil, manusia yang sempurna. Walaupun nggak ada, pasti ada minusnya ya. Nah, kita analisis nih perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana tuh tiba-tiba, nggak ada peraturannya. Ketika kita melihat anak melanggar, misalkan kita lagi ngajar dia main HP dan sebagainya, kita langsung tuh mendekati, kamu nggak ngajar? Nggak ngajar, nggak belajar. Dia biasanya cengengesan tuh. Habis itu udah, kamu keluar keliling di lapangan 100 kali. Ada nggak tuh kira-kira di teknik sekolah seperti itu? Nggak ada. Jadi ketika spontanitas si guru itu karena kesel, dia akhirnya mengeluarkan instruksi seperti itu. Nah itu hukuman tuh, ya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu atau
atau dilibatkan. Jadi ya itu murni dari gurunya aja langsung gitu. Kemudian bersifat satu arah dan berupa fisik maupun psikis. Psikis ini yang kadang efeknya jauh lebih dalam. Berapa anak banyak yang trauma ketika gurunya mengeluarkan statement-statement yang menyakiti hati. Itu kadang keinget sampai dia dewasa. Kamu gak bakal punya masa depan, segala macam. Akhirnya terngiang terus sama dia. Tapi bisa jadi juga itu jadi motivasi. Ini dia termotivasi untuk bangkit, tapi ada juga yang ke depresi. Tergantung harus menyikapinya. Nah, kalau konsekuensi kebalikannya, terencana, murid dilibatkan dalam membuat konsekuensi tersebut. Kemudian guru selalu memonitor muridnya. Dan yang terakhir ada dari budaya baik itu ada restitusi, proses menciptakan konsekuensi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di modul 1.3 endingnya nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi bagaimana cara kita menggali anak dari mulai menstabilkan emosinya, kemudian memvalidasi tindakannya, kenapa anak itu melakukan hal itu, dibangun supaya kebutuhannya kita tahu kebutuhan apa. Dan yang terakhir kita terapkan ke keyakinan kelas. Makanya alhamdulillah nih sekolah kita udah ada keyakinan sekolah ya, gimana ya? Nah itu sebenarnya tinggal sosialisasinya aja, tinggal sosialisasinya kepada anak, kepada peserta didik, sehingga nanti di kelas-kelas guru-guru tinggal membreakdown lagi menjadi keyakinan kelasnya. Nah ini juga penting banget nih, kita sebagai guru posisinya ada di mana sekarang? Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Seperti apa penghukum itu? Kita akan coba gali. Biasanya fisik, verbal juga. Menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kurang nih alatnya, kurang nih fasilitasnya, pasti seperti itu terus. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya dan seterusnya. Ya, biar lebih ini ada contoh videonya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu penghukum ya. Jadi kita sudah menaruh satu titik hitam di hati anak ketika kita menghukum dia. Dan bisa jadi itu karena semakin lama dan semakin lekat dan besar dalam diri dia sehingga dia menjadi pendendam. Nah ini mungkin kita belajar sama-sama untuk menghindari hukum ya.
Dan yang kedua nih masih dalam sisi negatif, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang hukum tadi. Kalau tadi kan adanya tinggi banget, ini lebih slow, ya lebih rendah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, itu kata-kata yang sering atau diucapkan sama guru-guru yang pada posisi penghukum. Wah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur pada sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri dan lingkungan. Oke, kita lanjut posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, ini biasanya yang mungkin sudah kita sering praktekkan, ya. Biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, dan seterusnya. Negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan akan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Nah itu biasanya loh, ya, ketika kita akrab dengan murid dalam posisi teman. Jadi tetap harus ada jarak antara kita dengan murid kita. Nanti boleh tanya ya. Kita simak dulu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang tetap gak kecenjar Bu. Ya sudah
lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun remeh. Ya, jadi perilaku baiknya itu hanya orang tertentu, hanya guru-guru tertentu saja. Dan dia pun nanti ketika bersosialisasi dengan temannya akan milih-milih, ya, berkelompok hanya teman akrab-akrabnya saja. Itu dampak negatifnya. Tapi dari kelima posisi kontrol guru ini, teman ini udah pada posisi yang positif dibandingkan dengan penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau yang tadi masih dimensinya masih dimensi gagal, kalau ini sudah dimensi sukses, tapi di tahap awal. Ada dua tahap berikutnya yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, yaitu sebagai pemantau. Nah, pemantau ini berarti guru mengawasi apakah peserta didik ini sudah menerapkan keyakinan sekolah, aturan sekolah yang sudah dibuat atau belum. Pasti dia patokannya kalau dialog dengan siswa yang melanggar, biasanya kamu tahu kan peraturannya apa, terus yang kamu lakukan itu sesuai gak dengan peraturan, dan sanksinya itu bukan bentuk hukuman tapi konsekuensi yang harus dia hadapi. Misalkan dia telat datang 15 menit, nah konsekuensinya ya berarti ketika anak yang lain sudah istirahat, dia harus nambah waktu 15 menit lagi. Nah itu kan masih masuk akal lah, masih satu jalur. Nah, bagaimana contoh pemantau? Ini dia. Naren! Selamat Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Biasanya ekspresinya datar, kemudian lebih formal. Jadi patokannya ya tatip sekolah dia, patokannya kegiatan sekolah. Jadi selalu by data gitu, ya, untuk pemantau itu. Dan yang terakhir yang paling diharapkan adalah posisi kontrol seorang manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi teman dia menguasai, pemantau juga iya, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali menjadi posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tiga posisi ini, teman, pemantau, manajer ini kadang dalam satu peristiwa belum tentu manajer terus, dia bisa posisikan diri sebagai teman dan seterusnya.
Namun bila kita menginginkan murid kita bisa menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi murid kita juga harus menganalisis kira-kira kalau dia berbuat seperti itu orang lain kebutuhannya terganggu apa enggak. Ya, jadi intinya menerapkan supaya siswa itu belajar dari kesalahannya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi kontrol over tadi yang paling bagus adalah manajer, tapi acapkali tidak sepertinya kita juga bisa jadi teman dulu ya, karena kan ketika anak itu bermasalah, bikin masalah, ketika kita ngajak ngobrol kan kadang ada anak yang diem ya, nggak mau dia cerita gitu kan. Nah, itu sikap kita gimana kita mau tahu masalahnya apa dan menanggulangi kalau anaknya nggak mau cerita permasalahannya apa dan sebabnya apa. Nah, situ mungkin kita harus balik lagi ke sebagai teman tuh. Ya, kita sebagai teman, ya, betul. Supaya memancing anak itu untuk bersuara dulu, ya, berceritakan. Nah, ketika dia sudah mulai ngomong lancar, baru kita posisikan diri sebagai manajer. Tadi ciri utamanya adalah anak itu tidak kita ajukan, tidak kita sodorkan solusi, tapi biar dia sendiri yang mencetuskan solusinya apa. Kayak tadi si Naren, nggak disuruh kamu besok pasang jam alarm ya, enggak. Tapi ditanya kira-kira menurut Naren apa yang bisa dilakukan supaya bangunnya tidak terlambat lagi. Jadi dia mikir sinak apa ya? Oh iya, pasang alarm. Nah, jadi solusinya itu keluar dari si anak ini dia sendiri. Kadang kan kita kalau solusi dari diri kita kadang ada dalam diri kita, oh iya, dia yang membuat solusi, masa iya dia gak mau melakukan kan gitu. Baik Bapak Ibu, itu tentang 5 posisi kontrol dulu dan mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Nah, sekarang kita introspeksi, refleksi diri kita masing-masing. Saat ini kita ada di posisi yang mana? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Ya, dalam hati jauh kencang-kencang tapi dalam hati, kencang tapi dalam hati. Nah, kalau sudah ketahuan posisi mana, maka harapannya bisa bergerak ke posisi yang ideal. Walaupun susah dan butuh waktu, butuh jam terbang, tapi mudah-mudahan
kita terus berlatih dan bisa. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya kita masuk ke materi yang terakhir nih tentang keyakinan kelas. Mengapa bahasanya peraturan, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Ada, Bu Rofika? Iya, bukan peraturan kelas. Kalau zaman kita kan dulu peraturan ya. Kelas dulu. Apa? Tata tertib. Kemudian berubah jadi peraturan. Nah, sekarang istilahnya jadi keyakinan kelas. Apa tuh? Harus diyakini dulu. Kalau ini diyakini dulu, baru muncul kesepakatan dan baru bisa diaplikasikan. Nah, jadi harapannya kalau berangkat dari peraturan kan kadang manusia punya kecenderungan buat melanggar. Tadi kebutuhannya kan kadang ada yang pengen bebas. Gua sekolah di sini mau bebas terus suka-suka gua gitu kan. Tapi kan yang namanya komunitas pasti ada. Makanya berangkatnya dari keyakinan. Apa yang mereka yakini. Kalau mereka terlambat nanti keyakinannya apa? Waktu ketinggalan pelajaran. Keyakinannya apa? Nanti dengan teman yang lain tidak disenangi dan seterusnya. Ya, jadi berangkat dari keyakinan itu maka kelasnya akan terbangun. Karena di dalam keyakinan terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi di keyakinan itu pasti ada nilai-nilai baiknya, sehingga bisa memotivasi, harapannya motivasi internal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Nah, jadi dari peraturan yang ada itu kita ubah menjadi value-nya, keyakinannya apa? Contoh, misalkan nih satu peraturan. Siswa dan siswi harus mengenakan sepatu berwarna hitam. Sama kan gitu kan ya? Peraturan-peraturan yang ada. Nah, kalau kebajikannya, keyakinannya apa sih? Kenapa harus sepatu hitam? Kenapa nggak yang warna-warni gitu? Udah biar pamer-pameran. Tidak pamer. Apa? Sama rata. Kalau hitamnya ATT sama hitamnya Nike gitu. Iya. Biar lebih rapi. Apa lagi? Betul. Dari diri masing-masing, seseorang melakukannya dengan kesadaran. Betul. Boleh. 10 5 Pak Abil kenapa? 3 2 1 Kos eta ya, meli samping di kiihan. Batal nggak sholatnya? Dah, sekarang positif. Sebenarnya gong keyakinannya ada di kelompok 3 ya. 3 apa 4 gitu. Oh, aku ini. Dilarang menggunakan HP kategori sedang berbicara. Nah, kalimat positifnya gimana tuh? Oke, udah. Saya sudah. Udah. Terus? Nanti nunggu temennya. Sabar ya. Nah, ini nanti bisa kita praktekin di kelas di awal tahun ajaran baru nih. Anak-anak kasih apa ya, Kak? Apa ya, Bu? Nah, kita kasih penjelasan. Kita kasih clue. Clue. Sudah, oper yang 2 kertas itu kasih ke kelompok 3. Ini. Iya. Silahkan. Dari kelompok 3 berarti yang berikutnya adalah menyarikan. Menyarikan itu bukan nyariin ya, tapi
Intisarinya apa? Nilai kebajikannya apa? Nah, benernya gongnya di kelompok 3 nih. Nilai kebajikannya apa? Misalkan jujur, apa lagi? Rajin. Iya, keyakinannya itu. Nah, nomor 4 itu contoh kegiatannya apa? Kalau tampak seperti apa, kalau nggak tampaknya berarti berlawanannya. Boleh, silahkan. Kelompok 3. Boleh ngasih masukan Bu Vivi. Masih pemasukan juga nggak apa-apa. Pertama adalah peraturannya yaitu dilarang membuat gaduh kelas. 1. Kemudian berubah menjadi ayo nak fokus. Lalu berubah lagi menjadi dengan fokus. Dengan adanya fokus, kita bisa memahami pelajaran dan berpikir kritis. Emang iya? Harapannya. Oh iya. Harapannya. Dengan fokus, kita bisa memahami pelajaran dan berpikir kritis. Kemudian berubah menjadi ini tadi apa ya yang poin 4 itu ya? Poin 4 itu wujudnya, Ya, penampakannya. Wujudnya yaitu menyimak pembelajaran dengan baik. Kemudian hasil keyakinan kelasnya adalah agar fokus tugasnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan menyimak pembelajaran dengan baik. Satu lagi. Kemudian yang satu lagi dilarang menggunakan HP ketika guru sedang berbicara atau menjelaskan materi. Berubah menjadi kesepakatan kelas dan fokus aktif dalam pembelajaran. Kemudian berubah menjadi rajin, tertib, memahami materi dengan baik. Lalu berubah menjadi ini tadi apa? Yang nomor 4, mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian keyakinan kelasnya hasilnya adalah menggunakan HP dengan bijak ketika diperlukan dan menyimpan HP ketika tidak diperlukan. Nah, berarti pertanyaannya keyakinan yang pertama apa? Menurut Biko? Keyakinan yang pertama adalah fokus dengan tugas yang diberikan oleh guru dan menyimak pembelajaran dengan baik. Yang kedua? Kemudian keyakinan yang kedua adalah menggunakan HP dengan bijak ketika diperlukan dan menyimpannya ketika tidak diperlukan. Gimana? Masuk gak ke keyakinan? Oke. Bu Zen, ini 2 anaknya nih. Silakan. Ini kenapa Ali berulang-ulang mau mengejek temannya? Kenapa Ali? Gimana ya Bu ya, saya tuh kelewatan pinter ya. Jadi saya tanya tuh tadi harus Nabila. Anira, kamu tuh ujiannya berapa sih hari ini? Dokter, guru tanya banget. Ya ampun, Kamu tidak boleh seperti itu Ali. Walaupun kamu anak pintar tidak boleh mengejek. Tentu 60 itu udah bagus. Iya kan ya Bu Guru ya, daripada 20 ya Bu Guru ya. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Ya kan? Pasti punya alasannya kenapa mengejek Amina. Coba jelasin ke ibu. biasanya apa ya Bu? Enggak sih, saya nggak niat buat ngejek. Cuma saya bahagia aja dengan saya tinggi. Oh, jadi kamu bangga dengan Ya hasil dong, kan saya kan kamu nggak senang guru. Boleh berbangga seperti itu, tapi kita tetap harus rendah hati ya nak. Itu nilai yang bagus banget. iya sih Bu. Sekarang kamu minta maaf sama temennya. Nggak mau. Ya udah. Yang lainnya ya, Mira ya. Ya udah nih, tapi nanti jajan bareng ya.
kelas kita kan sudah ada tuh keyakinan yang mana nih yang menurut kamu langgar? Tidak menghargai teman. Oke, nah itu tidak menghargai teman, tidak boleh ya. Bagaimana? Apakah tidak semua itu mencerminkan keyakinan kelas kita? Jadi saya harus menghargai teman-teman yang memiliki nilai di bawah saya atau bisa mengajari bersama-sama. Nah, seperti itu Ali. Jadi anak baik terus ya Naya. Amin ya Allah. Oke. Kita masuk ke kesimpulan diskusi kita hari ini yaitu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian untuk video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangan, terima kasih semuanya, salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari bersama menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.